Tetep sanggup po, Mem. Oh, iya. Soalnya juga kan jauh rumahku gitu loh. Enggak, gini, sampean di Hong Kong cuma 10 bulan ya? 10 bulan. Di Pertama masuk Hong Kong. pertama kali masuk Hong Kong. Di Singapura finish 2 tahun itu finish. Iya, finish 2 tahun lebih malah. 2 tahun lebih berapa bulan? Aduh, panas. 7 bulan. 7 bulan. Kenapa kok pulang? Ya pulang disuruh suami pulang gitu. Oh, bikin anak lagi. Ya. Oke. Menurut sampean Hong Kong bagaimana? Sampean nggak takut lagi ke Hong Kong 10 bulan cuman? Enggak, kemarin sudah cukup buat pengalaman. Di intermediate terus saya keluar dari rumah majikan 12 hari di luar. Berarti cukup pengalaman seperti itu. Berarti gitu. Berarti sampean keluar dari majikan terus sampean tinggal di luar? Iya. Oke, terus nyabang sana sini gitu? Ya, cari nyabang enggak bisa nyabang saya. Soalnya paspor sama kontrak kerja surat-surat saya ditahan sama agensi. Oh, berarti cuma tinggalnya di luar, ngekos di luar gitu. Sama saudara. Ngekos di luar. Oh, begitu. Oke. Karena sampean cuma 10 bulan di Hong Kong, jadi untuk cari majikan baru itu sampean agak sabar ya, Mbak ya. Karena sampean harus minimal 1 tahun baru bisa pindah agent kayak gitu ya. Sekarang dikumpulin dulu biodatanya, terus kita kan sudah ada data sampean tuh, kayak gitu kan. Proses tetap mengikuti prosedur dari awal, kayak gitu kan. Jadi kalau sampean mau nunggu di rumah nggak ada masalah, cuma sampean tuh harus bener-bener siap. Artinya apa, nyampe ke Hong Kong itu jangan sampai interminate, terus jangan sampai kabur lagi, kayak gitu kan. Itu menjadi catat rekod buruk kayak gitu buat sampean, kayak gitu ya. Iya. Terus berarti prosesnya nunggu setahun dulu gitu. Setahunnya pas bulan ini saya. Bulan depan bulan 12 kan sampean masuk Hong Kong. Oh, bulan depan iya. Bulan depan. Kayak gitu. Jadi gini, sampean bikin video ya, Mbak ya. Sampean bisa nggak bikin video perkenalan diri gitu? Interview. Ya, bikin video, intinya sampean dulu, sampean namanya siapa, terus umurnya berapa, kayak gitu kan. Terus punya bahasa Inggris nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Inggris nggak apa-apa. Terus punya anak 3, anaknya 3 itu umur berapa, kayak gitu ya. Terus dulu pernah di Singapura 2 tahun jaga loyankannya tuh kondisinya bagaimana, apakah perlu gantiin popok atau gimana, kayak gitu ya. Terus habis itu di Hong Kong jaga 2 anak, sebutkan jaga 2 anak umurnya berapa. Terus yang gede cewek apa cowok, yang kecil cewek apa cowok, umurnya berapa, sebutin kayak gitu loh ya. Terus aktivitasnya di Hong Kong itu ngapain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kayak gitu. Terus sampean perlu belanja masak apa enggak kayak gitu. Terus alasan sampean kok cuma 10 bulan kenapa, sampean sebutkan kayak gitu. Terus sekarang saya kepengen lagi untuk kerja ke Hong Kong karena saya bener-bener butuh duit, ingin kerja, cari duit untuk keluarga saya gitu loh ya. Iya. Gitu. Jadi sampean bikin video senyaman sampean, nggak usah grogi, nggak usah gugup kayak gitu loh. Karena itu modal awal sampean untuk mendapatkan majikan di Hong Kong kayak gitu. Kalau saya intinya kan nanti sampean video sampean itu kan tak sebar kayak gitu kan ke teman-teman agent yang berada di Hong Kong kayak gitu. Dan nanti nyantolnya majikan itu di agent mana ya sampean kita kabari loh kayak gitu ya. Oh begitu prosesnya. Kayak gitu. Nanti kalau udah dapat majikan baru nanti prosedur berikutnya kita kasih kabar. Terus cuma waktu sampean terbang baru ke PT untuk PAP kayak gitu. Dan menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan di PT kayak gitu ya. Iya, tapi mau tanya lagi, saya kan beda data itu gimana KTP sama paspor? Semua nggak ada masalah, bisa dibantu, cuma sampai konsekuensinya harus benar-benar menyelesaikan kontrak dengan baik dan benar. Kalau ada masalah itu diskusi kayak gitu, jangan sampai ngebreak, jangan sampai apalagi di interminate. Kalau salah ya diperbaiki. Saya nggak pernah niat untuk ngebreak atau notice main posisi itu. Saya pengennya punya nama finish dan pengen punya nama baik. Nggak tahu kan namanya juga di interminate itu majikan yang mengeluarkan kita.
Iya, pengennya saya kan pengen dapat nama baik, pengen benar-benar kerja gitu loh. Saya juga butuh duit buat menghidupin keluarga saya gitu. Tapi kalau job jaga apa aja sampean mau? Anak gitu? Ya nggak apa-apa, cuman kan kemarin sempat dikomplain sama majikan kan, kasih masukan kamu tuh nggak cocok jaga anak. Di saya dibilang begitu. Alasannya nggak cocoknya di mana? Katanya saya nggak bisa jaga anak gitu. Ya kalau ada anak saya nggak apa-apa, mau aja mem. Yang penting saya masih mau kerja gitu loh. Kalau jaga anak itu kan, kalau sampean tuh wajahnya terlalu tegang ya. Kalau kerja apa mungkin ya, karena saya hanya melihat foto sampean. Jadi sampean relax aja. Mungkin. Kalau jaga anak itu sampean harus banyak bermain sama anak kayak gitu kan. Jadi bagaimana sih jaga anak itu ya, jadi sosok seorang ibu kayak gitu loh. Sampean punya sama saya juga punya anak di rumah kan, ya sama sih. Jadi ya mungkin karena sampean kemarin pengalaman lah kayak gitu. Jadi apa yang kurang diperbaiki untuk kedepannya kayak gitu. Karena Hongkong itu kalau sampai nanti jaga Loyanka, mayoritas kan harus bahasa Kantonis, takutnya nanti kendala di komunikasi kayak gitu kan. Iya. Oke. Kalau anak mayoritasnya kan Inggris, saya bisanya kan menguasainya Inggris. Kalau Kantonis kan saya sedikit deh bisanya gitu. Terus kalau sambil itu ya, sampean harus pinter-pinter masakan untuk anak kecil kan penuh variasi kan. Jadi sampean harus banyak belajar itu ya. Di YouTube kan sekarang banyak toh kayak gitu ya. Banyak. Saya selalu belajar begitu ya. Cuman kan kemarin saya mau masakin juga, megang ini nggak boleh, megang itu nggak boleh. Bingung kan saya kerjanya gimana, Mem? Oh, begono. Oke. Ya wes kalau. Jadinya kan saya namanya instruksi majikan kan kita harus ngikutin gitu. Majikan nggak boleh ini ya kita ya nggak boleh, nggak mungkin kan kita memaksakan diri untuk masak nasi anak, kan nggak mungkin gitu. Dan ini untuk anak itu biasanya entah itu bersih-bersih entah apa, Hongkong itu mayoritas kan ada CCTV kayak gitu ya kerjanya. Sampean kan nggak ada masalah kan? Oke. Nggak masalah. Oke lah kalau gitu, yang penting sampean mantep. Jadi yang nolong itu kan yang bantuin ya, bukan nolong, yang bantuin sampean untuk cariin job itu kan biar nggak ragu gitu loh Mbak ya. Iya. Aku udah siap kok Mem. Ya pengen bidang mangkat ngono lho, ndang kerja ning omah. Terus kayak Oke, kalau gitu nanti kita tunggu info. Terus saya mau tanya ya, potongan PT itu kira-kira berapa ya, Mem? 166 berapa kayak gitu loh Mbak, dikali 6 2, jangan ngomong 166. Piro? 166 itu peraturan. PT ini gak oleh bati. Oh, karena dia beda data. Loh iya no, kamu ngomong 166 nanti gini Mbak, kalau potongan PT kita nggak bisa tentukan. Potongan PT nanti karena sampean ada beda data, itu ada hal-hal yang mereka harus betulkan. Tapi kemungkinan sekali lagi ini bukan bicara tentang pasti ya. Di 2.300 itu udah maksimal. Oh begitu, iya. Tapi ya kembali lagi, sekali lagi karena kita bukan pemilik PT, jadi kita nggak boleh ngasih standar gitu loh. Iya. Tapi selama ini ya cuma tahu kisi-kisinya gitu. Makanya saya kan nggak mau salah-salah ngomong Mbak, ini soalnya di konten kan. Iya. Soalnya kemarin di awal-awal sebelum terjadi penertiban itu sampai 2,8, 2,5, 2,6, 2,7 gitu loh. Dan itu sekali lagi itu haknya PT, kami nggak bisa ngomong, ya kan? Gitu iya kan. Saya juga kan mungkin proses di situ jadinya kan semua tergantung di PT gitu ya. Ya, jadinya kan sekali lagi kalau sampean tanya ke saya ya, saya kemarin cuma dibilangin sama orang PT yang nggak sampai 2.300 Mas, dianya ngomongnya begitu. Tapi pada fakta di lapangannya kan kita juga nggak ngerti. Tapi make sure lah, saya memastikan ya mudah-mudahan nggak sampai segitu. Kalau sampai segitu kan otomatis saya juga nggak akan merekomendasikan PT tersebut, menurut Mbak, ngerti kan? Oh iya, ngerti. Jadi saya harus cerita dulu, ini memahamkan teman-teman terhadap potongan. Jadi secara peraturan itu sebenarnya namanya konstruktor, biaya konstruktor atau biaya proses. Nek bahasanya angel-angel arek-arek kan memahaminya susah, ngomongnya biaya proses.
biaya proses itu sebenarnya dari pemerintah itu kalau hitungannya Hong Kong dolar itu 1.600 dikali 6. Tapi karena itu negara, maka sedangkan yang memproses itu pihak swasta. PT itu kita sebut sebagai pihak swasta yang diberikan izin oleh negara. Otomatis kalau dipas segitu kan PT-nya nggak dapat apa-apa gitu loh Mbak, ngerti nggak? Oh iya. Karena itu proses negara. Kalau negara yang memproses ya segitu aja. Tapi negara kan minta tolong kepada pihak swasta karena dia tidak, negara kan tidak boleh berbisnis. Nah akhirnya swasta itu diregulasi artinya diberikan aturan. Nah nilai-nilai angka yang bisa dikonversi atau bisa dijelaskan kepada teman-teman itu sekitar 9.000 Hong Kong dolar. 9.000 Hong Kong dolar itu kan sekitar 14 jutaan lah. Kalau kurs kemarin segitu, kalau sekarang kursnya hari ini ya pastinya ya itu jadi 18. Nah, itu yang menjadi keuntungannya PT. Kalau 9.000 dibagi 6 kan jatuhnya berapa coba? Kan 1,6 juga. Tapi kan peminjaman itu kan berbunga. Bisa dipahami nggak Mbak? Uang. Nah, disitulah yang dibebankan kepada teman-teman. Makanya kalau dihitung 2.000-an 300 dikali 6 itu 12 sekian. Itu. Jadi hitungannya kalau dia batasannya 9.000 Hong Kong dolar, kalau sampai 12.000 lah 3.000-nya itu bunga plus batine PT. Bisa dipahami. Nah, ini hanya di konten ini yang bisa bahas sampai di titik itu, Mbak. Iya. Ya, saya jelaskan semuanya. Loh, iya, soalnya terkadang anak-anak itu kan berpikir, ya kan. Iya. Aku nggak mau bayar, aku kabur, aku gini, aku gitu. Disitulah yang membuat PT, agent itu lebih kejam kepada teman-teman. Sedangkan yang niat-niat itu kan juga banyak. Tapi dari sekian teman-teman yang proses sekian banyak itu misalnya 30 itu enek 5 telu apa papat sing giateli itu kan ya biasa toh Mbak. Iya. Aku bilangnya seperti itu, nggak semua manusia kan baik gitu. Iya. Nah, gara-gara 3 dan 4 dan 2 tadi yang belgedes, akhirnya yang 25-nya akhirnya dikasari sama agent, dikasari sama PT, dianggapnya sama kayak yang 23 kan kayak gitu tuh. Nah itu Mbak, makanya yang terkadang kita itu menjadi manusia juga repot karena mereka juga butuh biaya dalam memproses. Yo negarane dhewe ngono lah Mbak, aslinya sing ruwetin negarane dhewe bukan Hong Kong. Nggih. Hong Kong sama sekali ndak ruwet blas. Cuman perjalanan kita aja di sini mau. Nah, di Indonesianya itu loh, makanya aku gak cukup punya uang untuk bikin PT. Karena syaratnya gak karu-karuan, Mbak. Dan harus ada Indonesia itu ibaratnya peraturan yang tertulis itu 5, yang tidak tertulis 10. Nah, peraturan-peraturan yang tidak tertulis ini loh lah yang menjadi mumet dasi. Ya, jadi kayak gitu. Berarti gini ya kok, saya masih bisa proses kalau sudah melewati 1 tahun gitu ya. Sebenarnya bukan menurut saya loh ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya 1 tahun dan tidak yang penting datanya sampean wis mlebu di tempat kita. Nah, PT ngecek. Nah, ketika PT ngecek, Mbak iki cek kecantol. Lah nek areke pengin budal apa ora? Nek pengin budal otomatis PT-nya yang ngurusi kita kan harus nebus sampean ke PT yang lama. Oh, begitu. Jadi kan kunci itu kan sebenarnya PT sama agensi Hong Kong sama KJRI. 3 elemen itu yang saya notabene-nya yang tahu, yang bermain, yang punya kesepakatan lah. Kalau ngomong bermain itu kayak piye gak enak gitu loh. Mereka yang punya kesepakatan itu KJRI itu.
Nah, KJRI pun akan ketika ditanya kenapa harus ada kunci biar anak-anak tidak gampang ngebreak. Nah, kenapa tidak gampang ngebreak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi job hopping. KJRI melakukan kebijakan itu karena juga laporan dari imigrasi iki wong golek gaweane saulan 2 wulan wis cabut. Padahal majikane iku njupuk CC yo gak bayar murah. Nah, itu kan tekanan dari imigrasi. Tekanan dari para majikan-majikan di Hong Kong. Otomatis Hong Kong kan melindungi majikannya. Akhirnya dibuatlah kesepakatan 1 tahun biar dia itu betah. Nah, karena kan yo ngerti dhewe. Nah, yang menyeimbangkan adalah kebudayaan orang Hong Kong dan kebudayaan orang Indonesia. Ini yang ndak sama. Nah, di situ akhirnya merasa koyoke awake dhewe gak diwangi karo pemerintah. Ngomongnya kan begitu, Mbak. Iya. Yang negara barang itu kan yo di pressure, bukan di pressure ya, namanya juga kerjasama antar negara. Yo Hong Kong pasti pingin belani majikan. Ya, tapi ya butuh CC kan kayak gitu kalimatnya. Intinya kalau dibahas memahamkan semuanya itu saya bisa. Kenapa kok terjadi seperti ini? Kenapa kok terjadi seperti itu? Itu analisa logika pikiran saya. Jadi seperti itu. Jadi, nah kalau hal-hal semacam itu bisa disampaikan kepada teman-teman dan semuanya bisa memahami, maka teman-teman itu akan berusaha untuk menyelesaikan. Apapun diterima majikannya, yang penting kan tidak dipukul, yang penting kan tidak seksual harassment atau pelecehan. Yang penting kan masih manusiawi, gak dikai makan dan semuanya itu jelas. Wong Hong Kong mangane roti saler nek pagi, kita sarapan sego pecel, itu aja sudah bisa jadi masalah, Mbak. Bener nggak? Nah, terus orang Hong Kong omahe sempit, nyambut gaene lempeng. Gusti Allah duit, lah awake dhewe Gusti Allah ya panggah Gusti Allah. Iya, benar. Nah, itu kan beda yang luar biasa. Makanya nek karo duit kan perhitungan melitit. Nah, sedangkan awake dhewe nyahnyo. Ya kan, mangane kok ya koyo ngene. Nek sampean lihat orang Hong Kong kalau makan nasinya sedikit, sayure dikit, lawe akeh, harus sansin, harus dimasak. Nek awake dhewe jangan apa jenenge tewel. Sak panci dipangan 3 dino, 4 dino kan masih oke. Mereka tidak bisa. Keperbedaan budaya itulah yang menyebabkan konflik. Ngerembet nang PT, ngerembet nang KJRI, ngerembet nang imigrasi. Lah, masuk ah? Iya, masuk. Padahal sebenarnya diri kita tidak siap untuk menghadapi kerasnya Hong Kong, menghadapi budayanya orang Hong Kong, menghadapi ritme kehidupan di Hong Kong. Sebenarnya di situ. Karena di Indonesia kan lambat. Saya bicaranya seperti itu. Dari pagi ke sore ke malam itu lambat, tapi ketika di Hong Kong moro-moro sak kontrak, moro-moro 2 kontrak. Moro-moro 20 tahun nang Hong Kong. Nah, itu kan ritme kehidupan yang serba cepat. Belum lagi Jepang, Mbak. Kan ngeri, Mbak. Ya, seperti itu ya. Glader sing diomongno. Intinya prosesnya sampean ikuti kata-kata istri saya tadi, bikin video semuanya, foto. Nanti ID-nya sampean dan semuanya sampean scan, sampean kirim. Nah, kalau sudah semua ya video, nanti kita tawarkan beberapa agent. Dan kemarin ada temen yang kita proses kok banyak yang mau telepon interview. Nah, itu berarti kan agentnya banyak. Berarti rezekinya oke, karena kita punya teman banyak. Teman agentnya ada banyak, ada 4-5. Jadi tinggal rezeki-rezekian aja. Wis gitu aja. Ya, moga-moga rezekine ndang cepet. Ya. Oke. Gitu aja, Mbak ya. Cukup, bojoku ate berangkat kerja. HP-ne arep digowo. Kalau sampean ngomong pingin lebih panjang di nomorku aja gitu loh. Di kontenku ada. Iya, siap. Oke. Oke. Ya wis. Iya, makasih kok. Ye, sehat selalu, matur sembah nuwun. Iya, suwun.
Oke teman-teman semuanya ya, menjelaskan tentang proses, saya nggak akan pernah capek, nggak akan pernah pegel untuk mendomble tentang bagaimana prosesnya kalian dan nyereweti kalian. Toh pun dindomble, dicereweti, ada yang alhamdulillah bisa memahami, ada yang malah belgedes entut goreng. Apapun itu sudah bagian jadi risiko dalam hidup. Nggak semuanya manusia itu baik, ada juga yang nggak baik. Tapi saya meyakini masih banyak yang lebih baik, masih banyak manusia yang baik. Maka saya tidak boleh merubah prinsip saya untuk tetap berjuang untuk menjadi orang yang baik. Karena jadi orang baik itu sebenarnya capek, gak semua orang bisa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.